Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dapur Tutorial dengan saya Hendra Aruci. Jadi di video kali ini masih membahas update terbaru YouTube di bulan November. Jadi di bulan November ini banyak sekali ya teman-teman update terbaru YouTube. Kalau saya lihat di blog-blog YouTube, banyak sih sebenarnya yang akan saya bahas update-update terbaru dari YouTube di bulan November ini. Nah, salah satunya saya akan membahas yaitu berkaitan dengan video saya sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu saya membuatkan referensi ide konten. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang belum nonton, coba teman-teman cek di video sebelumnya. Saya membuatkan referensi ide konten buat teman-teman, yaitu mengambil video-video dari TikTok, yaitu joget-joget viral. Nah, mungkin teman-teman masih ragu apakah joget-joget viral yang agak sedikit seksi itu bisa lolos monetisasi. Dan juga musik-musiknya apakah nanti kena copyright. Nah, baru saja kemarin saya membuatkan referensi ide konten. Hari ini YouTube meluncurkan kebijakan terbaru yaitu untuk kedepannya, pastinya untuk bulan November ini, kebijakan terbaru itu sudah berlaku ke depannya, yaitu konten-konten dewasa dan juga joget-joget yang agak sedikit sensual yang awalnya ditolak monetisasi atau dianggap konten dewasa dan tidak bisa dimonetisasi awalnya. Sekarang kebijakan terbaru tersebut, konten tersebut boleh dimonetisasi. Tapi ada kategori ya teman-teman. Jadi konten dewasanya seperti kita lihat saja blognya. Saya akan bacakan di sini, jadi kita bisa lihat sama-sama agar teman-teman lebih yakin karena ini bukan saya yang buat ya. Ini memang asli dari blog YouTube-nya sendiri. Jadi di sini dituliskan pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Pembaruan pada pedoman konten yang cocok untuk pengiklan terkait konten khusus dewasa. Jadi pada 16 November kami akan memperbarui pedoman konten yang cocok untuk pengiklan terkait tarian dan ketelanjangan saat menyusui. Jadi video-video dewasa yang dimaksud di sini yaitu mungkin saja ada dari beberapa teman-teman membuat video tutorial, misalkan tutorial cara memeras ASI segala macam, menyusui anak. Mungkin ada beberapa konten seperti itu ya teman-teman. Nah, awalnya konten seperti itu dulunya memang sudah pasti tidak boleh dimonetisasi karena itu terkait konten 18 tahun ke atas atau konten dewasa. Tapi untuk sekarang ini konten-konten seperti itu yang memang digunakan untuk tutorial itu dibolehkan ya teman-teman, karena di sini sudah dituliskan terkait tarian dan ketelanjangan saat menyusui. Pembaruan ini menghapus batasan monetisasi tertentu pada konten yang menampilkan tarian vulgar non-seksual. Jadi non-vulgar yang non-seksual ini, kebijakan ini juga menghapus batasan monetisasi tertentu pada konten yang menampilkan ketelanjangan kita menyusui seorang anak. Nah, di sini menyusui seorang anak. Untuk lebih jelasnya kita klik saja bagian pelajari lebih lanjut ya teman-teman. Jadi di sini jelaskan November 2023 perubahan terbaru. Kami memperbaharui pedoman spesifik terkait konten khusus dewasa dalam dua area. Jadi ada kategorinya, ada areanya ya teman-teman. Yang pertama menyusui. Konten tentang menyusui yang menampilkan anak meskipun dengan areola yang terlihat jelas. Jadi walaupun mohon maaf mimiknya terlihat jelas dari seorang ibu, kini dapat memperoleh pendapatan iklan. Berarti boleh dimonetisasi. Sebelumnya konten tersebut hanya dapat dimonetisasi jika areola tidak terlihat. Nah, awalnya kalau tertutup bisa dimonetisasi. Sekarang kalaupun ini mohon maaf ibu-ibu yang membuatkan tutorial bagaimana cara menyusui anak boleh sekarang memperlihatkan itu ya, tapi saya tidak menyarankan ya. Itu cukup buat suami ibu-ibu saja. Jadi dimesti area. Nah, selain itu thumbnail menyusui yang berfokus pada tanda kutip payudara tanpa areola yang terlihat kini dapat memperoleh pendapatan iklan. Nah, yang kedua, jadi itu bagian yang tadi ya teman-teman, menyusui.
Sekarang yang kedua, tarian sensual. Tarian non-seksual yang ditampilkan secara vulgar dan melibatkan gerakan tubuh ritmis seperti twerking atau grinding, serta tarian yang menampilkan pakaian minim yang sekilas kini dapat memperoleh pendapatan iklan. Sebelumnya konten semacam ini dianggap tidak dimonetisasi. Nah, ini sama dengan video yang saya buat kemarin di TikTok. Ya, mungkin kalau di TikTok tarian-tarian seperti itu dengan musik-musik ininya besar, pantatnya besar, bajunya seksi. Mungkin banyak ya peminatnya teman-teman. Nah, itu sekarang boleh kalian buatkan di video YouTube kalian. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kalau kalian masih ragu dengan musik yang digunakan di video TikTok tersebut, kalian boleh ganti dengan musik yang ada di YouTube Library, YouTube Studio. Tapi tentunya goyangannya tidak sesuai dengan uh, musiknya. Tapi cara lain seperti saya yang buatkan kemarin di video kemarin, kalian bisa gunakan video-video tersebut dengan berdurasi 10 detik atau 15 detik sebelum sistem membaca musik tersebut. Jadi 15 detik, 10 detik kalian ganti dengan video lain, ganti jadi potong-potong pendek-pendek. Jangan menggunakan video TikTok tersebut terlalu panjang ya teman-teman durasinya. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Jadi intinya sekarang saya ingin menegaskan kembali untuk kedepannya video-video semacam ini joget-joget viral di TikTok boleh dimonetisasi dan bisa dimonetisasi. Jadi artinya untuk kedepannya untuk sahabat-sahabat YouTuber pemula yang susah mikirin ide konten apa yang akan kalian buat, kalian tinggal ya, saya tidak boleh menyarankan ke sana ya, takut nanti bahasa saya kena pelanggaran juga. Intinya seperti itu. Karena di sini dibolehkan. Jadi kami membuat perubahan ini pada pedoman konten khusus dewasa untuk memungkinkan kreator memperoleh pendapatan iklan. Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman, info kali ini. Semoga info ini bisa lebih meyakinkan teman-teman. Tapi saran saya, alangkah bagusnya kalian membuat konten-konten yang bisa bermanfaat buat orang lain jangka panjang, sehingga sebisa mungkin konten kalian itu original lah, yang bisa memperlihatkan wajah kalian, yang kalian bisa dikenal orang. Kalaupun tidak, buat konten-konten edukasi yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Kalau konten-konten seperti itu hiburan ya sih tidak masalah, tidak masalah. Itu tergantung teman-teman masing-masing lah. Intinya di sini saya hanya memberikan informasi update terbaru YouTube bahwa konten-konten dewasa dan juga tarian-tarian yang vulgar tapi non-seksual yang memakai pakaian yang minim sudah bisa dimonetisasi. Oke, cukup sekian info kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, serta berkomentar di kolom komentar bagaimana menurut teman-teman. Mungkin saja teman-teman ada pertanyaan yang masih mengganjal, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan bantu jawab pertanyaan teman-teman. Intinya, mari kita sama-sama sukses menjadi seorang konten kreator. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Hendra Air Puji.